anugerah yang daripada Tuhan, kami telah memasuki minggu ketiga di bulan April di tahun 2020. Semua itu karena kasih Tuhan. Kami telah memuji Tuhan. Dan kami mau Tuhan, pujian kami bukan sekedar pujian, pengakuan kami bukan sekedar pengakuan, tapi kami mau Tuhan, kami dapat impartasikan dia dalam kehidupan pribadi kami maupun dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, saatnya Tuhan, seberapa kami umat-Mu yang hadir saat ini di tengah-tengah situasi COVID yang saat ini yang sedang merajalela, kami tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kami tidak mau meninggalkan ibadah kami di hadapan Tuhan. Tolong kami Bapa, ingatkan kami bahwa waktu-Mu sudah di ambang pintu. Jangan biarkan kami tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi sebaliknya biarlah iman percaya kami semakin teguh di dalam Kristus Tuhan. Kami tidak mau hanya disebut sebagai orang yang beragama, tapi kami mau menjadi orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Jangan biarkan kami menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kami. Dan biarlah senantiasa apa yang terjadi akhir-akhir ini membawa pendekatan pribadi kami kepada Tuhan dan keakraban kami satu dengan yang lain. Dan saat ini Tuhan, kami mau Engkau berfirman bagi kami. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebelumnya kami mohon ampuni kami dari segala dosa, perbuatan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, baik yang kami sadari maupun tidak, dengan bermacam dalil dan alasan. Ampuni kami Tuhan. Baik pikiran, perkataan, tingkah laku kami, gerakan, kesombongan, iri hati, kenajisan, dan kemunafikan kami, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk Tuhan memberkati kami, untuk kami boleh melayani pekerjaan Tuhan, menerima keselamatan yang dari Tuhan, kesehatan yang prima, kesembuhan penyakit, bahkan dari rezeki yang dari Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh setan yang mengganggu konsentrasi kau, kami cabut segala bentuk pekerjaan setan, kami campakkan kau ke tepi laut yang paling dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ejak engkau setan, dan kami bebaskan roh Allah bekerja. Keluarga besar kami, jemaat kanan dan kanan yang tidak dapat bersama dengan kami saat ini sedang beribadah di rumah, Tuhan berkati mereka, dan biarlah senantiasa ibadah kami tetap solid di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang mau diberkati bersama saya katakan amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, kita mendengar berita demi berita. Setiap kali kita buka televisi, tidak ada berita lain selain corona. Sehingga Bapak, saudara kekasih, manusia dicekam dengan berita demi berita yang didengar. Saya mau sampaikan kepada saudara, lebih baik kita banyak berdoa. Sekali lagi lebih banyak kita berdoa dengan situasi dunia yang saat ini, bukan hanya Indonesia yang dilanda. Sehingga semua agama dalam bentuk ibadah, dalam bentuk apapun juga dilarang oleh pemerintah. Saya mulai berpikir begini, apakah memang ini sudah waktunya, atau ini baru awal dari waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, masa kesukaran. Saya katakan ini, kalau memang ini baru awal, susahnya minta ampun. Apalagi kalau sudah kita masuk, wah, secepat kandung sedinar harganya. Sekarang ini, kalau saya tanya kepada jemaat atau kepada ibu gembala, sudah beranjak ke pasar, sudah berapa pengeluaran sekian. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, lebih besar pasar dari kita. Belanja begini saja sudah puluhan ribu, apalagi belanja yang begini ratusan ribu. Mata uang sudah tidak ada lagi artinya. Saudara kekasih Tuhan, bagaimana kita sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Tuhan?
Apakah kita sudah katakan, kalau boleh saya katakan, apakah memang ini bagian dari teknologi atau bagian apa? Saya juga tidak bisa katakan ya ataupun tidak. Sehingga ketakutan orang pun semakin hari semakin kuat. Setiap kali kita berbicara kepada orang, jangan salaman, jaga jarak. Saya mulai berkata begini, bagaimana nanti bila mana masa itu sudah tiba? Apakah kita masih tetap eksis beribadah kepada Tuhan? Ada orang berkata begini, Pak, kita harus taat terhadap pemerintah. Setuju saya. Jadi pemerintahan yang mana yang dimaksudkan di sini dulu, Bapak? Kita bisa bagi-bagi pengalaman dalam hal ini. Saudara yang kekasih Tuhan, yang saya takuti lagi untuk jemaat Tuhan, saya tidak berkata kanan ataupun kanan. Jemaat Tuhan secara keseluruhan di bumi ini, karena sudah kebiasaan tidak ibadah, setiap apakah lewat ponsel setiap hari atau ibadah minggu, karena sudah terbiasa, akhirnya setiap hari minggu nanti saya takut kalau ini sudah selesai, COVID ini sudah Tuhan musnahkan, tetap kita berada dalam posisi ibadah di rumah. Alasannya padahal sudah ngambil selimut, tutup badan, atau pokoknya macam-macam alasan. Kalau ditanya kenapa tidak ibadah di rumah, Pak, sesuai dengan anjuran pemerintah. Apa iya ibadah di rumah? Atau saya nggak bisa jawab yang lain. Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Saudara yang kekasih Tuhan, alasan demi alasan pun akan diutarakan. Saya mau sampaikan kepada kita tema pada hari ini, bukan setiap orang yang berkata, aku orang Kristen, percaya kepada Yesus. Tidak setiap orang yang rajin ke gereja, melayani, benar-benar percaya kepada Yesus. Kenapa saya berkatakan perkataan ini? Kalau kita mendengar berita terakhir-terakhir ini, banyak para pengkhotbah, tidak saya katakan nama Tuhan, tapi para pengkhotbah atau pendeta yang menyangkal Yesus Kristus Tuhan dalam hidup mereka akhir-akhir ini. Kenapa? Karena faktor mungkin satu dengan yang lain. Ada karena faktor ekonomi, kecewa terhadap sinode, terhadap pendeta, lalu mereka menyangkal iman percaya mereka kepada Kristus. Jangankan kita yang hidup di zaman ini, orang yang hidup bersama dengan Yesus saja, yang bisa dikatakan notabene yang selalu bersama-sama dengan Yesus, maka mereka bisa melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, masih bertanya, masih ragu lagi tentang Yesus. Kita buka Alkitab kita lihat salah satu dari sekian banyak yang ada. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-9. Ini percakapan antara Filipus dengan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang notabene para pengikut-pengikut, ada 12 pengikut Yesus. Tadi saya sudah katakan mereka sudah melihat bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi realitanya, kenyataannya, mereka masih ragu tentang ketuhanannya Kristus. Tidak sedikit juga anak-anak Tuhan saat ini masih bertanya, di mana ayatnya yang berkata Yesus, aku Tuhan? Ada. Bahkan pendeta pun pernah bertanya kepada saya, mana ayatnya Pak Pendeta? Lalu saya berkata kepadanya, lalu Pak Pendeta, yang selama ini yang Bapak sampaikan apa? Tentang Yesus. Ya, saya bertanya sama Bapak Pendeta, dia tanya kepada saya kembali.
Mana ayatnya yang berkata Yesus aku Tuhan? Aduh, saya bilang ini pendeta dari mana? Ini sudah sekolah atau diangkat? Istilah orang kita bilang, nggak ada rotan akar pun jadi. Yang penting jadi, mengikat. Sudah sekian puluhan tahun melayani masih ragu tentang Tuhan. Cuma satu jawabannya pada waktu itu. Saya berkata kepadanya, ada seseorang sedang berdiri di depan anak-anak, dan anak-anak duduk di depannya juga. Dan ketika dia sedang menyampaikan tentang pelajaran tentang matematika, saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta, orang itu profesinya sebagai apa ketika dia berdiri dan menyampaikan mata pelajaran matematika? Dia bilang sama saya, guru. Saya bilang, tepat apa kata Bapak Pendeta. Apakah perlukah dia perkenalkan dirinya? Anak-anak, saya adalah guru matematika. Ya tidaklah Pak. Loh kenapa? Karena dia sedang mengajar matematika. Benar apa kata Bapak Pendeta. Dan Yesus pun tidak perlu memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena memang dia Tuhan. Lalu dia berkata, kalau begitu, pendeta, kenapa Bapak percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan? Saya katakan kepadanya, saya tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan, tetapi karena dia memang Tuhan. Jadi bukan saya yang menjadikan dia Tuhan, tapi karena dia Tuhan. Saudara yang dikasih, sama seperti guru tadi, bukan murid yang menjadikan dia guru, tapi karena memang dia guru. Filipus adalah salah satu dari 12 murid Yesus, masih meragukan tentang ketuhanannya Yesus. Saya coba melihat lagi kita ke Injil lagi tentang Yohanes. Kalau secara umur Yohanes lebih tua dari Yesus. Yohanes Pembaptis maksud saya. Nah, firman Allah katakan ketika Yesus mau dibaptis oleh Yohanes, Yohanes melihat Yesus turun ke air, dan Yohanes berkata kepada Yesus, aku yang dibaptis olehmu. Apakah memang itu lahir dari hati Yohanes? Pernyataan yang paling dalam, atau dia benar-benar mengenali Yesus itu? Ini jadi sebuah pertanyaan juga bagi kita kalau kita mau selidiki lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah memang benar Yohanes itu percaya Yesus itu Tuhan? Yang terutama berasal dari Allah? Kalau kita menelusuri ketika Yohanes Pembaptis masuk dalam penjara, dia memanggil murid-muridnya dan bertanya. Dia menyuruh murid-muridnya pergi bertanya kepada Yesus, engkaukah Mesias yang akan datang itu? Ini jadi sebuah juga pertanyaan yang luar biasa ini. Apakah memang Yohanes tidak tahu Yesus itu Tuhan? Masihkah dia meragukan? Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, apa yang engkau lihat, sampaikan kepada Yohanes. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan dari antara orang mati. Saudaraku, kalau boleh kita meneliti lagi dibicara, kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan. Syukur Yohanes mati dipenggal kepalanya. Kalau Yohanes tidak mati dipenggal pada waktu itu, mungkin dia masih meragukan tentang ketuhanannya Yesus. Sehingga ketika dia mati syahid. Saudara yang kekasih Tuhan, bagaimana tentang gereja Tuhan akhir-akhir ini yang jadi pertanyaan saya lagi? Bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk saya secara pribadi, tidak saya lempar batu kepada yang lain? Adakah iman saya tetap percaya kepada Yesus? Ketika kita diperhadapkan dalam sebuah problem, kalau kita masuk kalau kita melihat lagi zamannya Antikris nanti lebih parah lagi, Bapak Ibu. Bukan corona naik, bukan lagi virus corona yang menghambat gereja.
memang, tetapi tidak boleh ada lagi ibadah. Tidak boleh lagi ada firman Allah disampaikan. Tergenapi dalam kitab Amos pasal 8. Firman Allah akan dimeteraikan. Manusia akan kelaparan makanan dan kehausan minum. Bukan makanan yang dimakan, bukan minuman, akan air, tapi akan firman. Manusia akan mengembara dari timur ke barat, dari gunung ke lembah, mencari firman Allah. Firman Allah sudah dimeteraikan. Hari ini kita boleh memegang Alkitab. Hari ini kita bisa memegang yang namanya hati suci. Tapi besok-besok tidak ada waktu lagi untuk itu. Makanya firman Allah katakan, tuliskan firmanku dalam roh hatimu. Ada banyak orang nanti akan bertanya, seperti Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara kekasih Tuhan, masihkah kita ragu akan pertolongan Tuhan? Masihkah kita berkata, ya memang keadaan seperti ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak penafsir Alkitab akhir-akhir ini, mereka berkata bahwa kitab Wahyu sedang dibukakan. Kegenapan firman Allah sedang digenapi. Tidak saya katakan tidak, saya katakan juga ya. Kita lihat sendiri kebenaran firman Allah. Ini akan terjadi. Mata uang akan dipersatukan dalam bentuk satu mata uang, satu kepemerintahan, satu kepercayaan, satu agama. Lihat saja nanti. Saya tidak tahu kapan waktunya. Kita doakan supaya kita tidak hidup pada zaman itu nanti, karena kita sudah diangkat lebih dahulu oleh Tuhan. Karena masa kesukaran itu akan muncul. Anda bekerja, Anda menanam, Anda tidak bisa menikmati hasilnya. Anda piara ternak, orang lain yang menikmati. Anda tidak bisa menikmati jerih payah Anda. Ini akan terjadi, kecuali kalau Anda diberikan cap 6 di dahi atau di tangan. Sudah tergenapi, sudah mulai, sedang dimulai. Memang belum bentuk masuk di Indonesia atau di negara lain, tetapi di Australia sudah dimasukkan, di Amerika sudah. Dengan menggunakan chips, sebiji beras dapat menampung 1000 data manusia per pribadi. Jadi kemanapun kita pergi, kita dapat terdeteksi. Ini sudah dan sedang dikembangkan. Jadi manusia tidak perlu kemana-mana lagi. Tidak perlu lagi pemerintah capek-capek, contohnya mencari perampok, karena datanya sudah dapat kemana-mana. Apalagi saya zaman sekarang ini, ya bagian dari teknologi. Para bapak-bapak kita, saudara-saudara kita yang PNS, mereka tidak perlu lagi pakai tanda tangan. Cukup bacakan aja jauh, sudah, dengan menggunakan token dan lain sebagainya. Ini bagian dari sekian banyak bagian teknologi yang akan digunakan oleh Antikris. Lalu bagaimana gereja Tuhan dalam menghadapi ini? Kita ikut? Tidak ikut ketinggalan. Tidak ikut, tidak bisa mengakses. Ya mau tidak mau, ikut perkembangan. Dan firman Allah katakan, berbahagia mereka yang bertahan sampai pada berkesudahan. Tapi satu hal yang saya pegang, minyak baru, anggur baru Tuhan tidak akan rusak. Tapi dahulu orang yang percaya kepada Kristus akan diangkat. Minggu depan, jika Tuhan berkenan, saya akan membahas tentang akhir zaman. Bagaimana gereja Tuhan dalam menghadapi situasi yang akan datang. Artinya saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara bukan untuk menakutkan saudara, tapi untuk mempersiapkan diri kita. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mendengar? Sama seperti Filipus. Dia bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kamu. Karena sebelumnya Yesus pernah berkata kepadanya dan kepada mereka,
Jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena yang terjadi pada waktu itu sedang terjadi sebuah pengajaran-pengajaran yang cukup menggelisahkan. Kalau kita lihat kembali di ayat pertama dari kita di Yohanes pasal 14, kita balik ke belakang sebentar. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat kemana, supaya ke tempat di mana aku pergi, di mana aku ada, kamu berada. Kemana pun aku berada, dan kemana aku pergi, tentulah kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, dan bagaimana kami tahu jalan ke situ. Saudara yang kekasih Tuhan, sebuah pernyataan yang luar biasa. Benar apa kata Thomas? Maaf, Filipus, dari mana kami tahu? Engkau tidak pernah menunjukkan tempat itu kepada kami. Nah, demikian juga nanti yang akan saya sampaikan kepada kita pada minggu depan. Bagaimana gereja Tuhan menghadapi situasi zaman yang ada, yang saat ini sedang kita ada. Apakah gereja Tuhan berlari? Lari dalam arti kata meninggalkan Tuhan, atau berlari pergi kepada Tuhan? Joshua ketika dia menghadapi situasi ini, baik tetap percaya. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kita akan diperhadapkan Bapak Ibu. Nyawa menjadi taruhan kelak di kemudian hari. Jangankan untuk di kemudian hari, sekarang aja sedang dipertaruhkan. Ada banyak alasan demi alasan. Padahal kalau kita pikir Bapak Ibu, kita di Indonesia ini kan belum termasuk. Dan kenapa? Ada yang berkata kepada saya, kalau itu kita tunggu dong Pak. Ya bukan begitu. Kita tunggu kena corona baru kita tidak ibadah. Oh, tidak seperti itu juga. Apakah karena kita lebih takut kematian yang sementara ini daripada kematian yang akan dinyatakan kepada kita? Tapi satu hal yang saya pegang janji Tuhan, ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali ke dan membawa kamu, saudara kekasih Tuhan. Siap? Kita baru saja memperingati kebangkitan Kristus dan kenaikannya. Belum kenaikan, baru kebangkitannya. Saudara kekasih Tuhan, kebangkitan Kristus membawa sebuah pembaharuan yang luar biasa. Bahkan kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia Tuhan. Tadi saya sudah dari awal, ada orang yang percaya kepada Yesus. Apakah semua pasti selamat? Pertanyaan saya kembali, ada orang yang percaya kepada Yesus, apa pasti selamat? Satu sisi yes, tapi di sisi lain, kalau dia tidak percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, imannya menjadi sia-sia. Kita buka Alkitab. Ada ayat firman Tuhan berkata seperti itu. Jika engkau hanya benar-benar pengharapan kepada Kristus, tetapi engkau tidak percaya dengan kuasa kebangkitannya, sia-sia imanmu. Mari kita buka Alkitab kita. Ayo, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal 15 ayat, silakan Pak. Sampai nanti kita bisa. Korintus 15 ya. 19. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini, jikalau dalam hidup kita ini hanya percaya kepadanya, kepada Kristus, ya, maka kita adalah orang-orang yang paling malam. Maka kita adalah orang-orang yang paling malam dari segala yang malam. Terus, tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Iya, sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Masihkah kita bertanya, Yesus itu Tuhan?
Masihkah kita meragukan tentang ketuhanannya Kristus? Saya harap untuk jemaat yang saya layani di kanan dan di kanan, kita jangan ragu lagi tentang ketuhanannya Kristus. Tidak ada keselamatan di tempat lain selain Yesus. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana dengan mereka agama lain? Kira-kira masih ke surga enggak? Kalau dipertanyakan ini kepada kita, apa jawab kita? Sebetulnya agama A, B, C, D selain dari Kristen. Selamat enggak mereka? Pertanyaan saya, selamat enggak? Cuma satu jawabannya, tidak. Bina, pasti binasa. Yang menjadi pertanyaan, bisa ke surga enggak? Tidak ada agama A, B, C, D yang berkata, ikut percaya kepadaku, kepada Tuhan yang saya percaya, lalu kamu ke neraka. Ada? Saya rasa nggak ada ya. Orang pasti tidak mau. Pasti ke surga, ngajaknya ke surga. Saya katakan, oke, ngapain kamu ke surga kalau kamu nggak bisa masuk? Ngapain ke surga? Ayo. Kalau kamu hanya berada di halaman, ya harus masuk di ruang maha suci. Nah, untuk masuk ke ruang maha suci itu, Yesus berkata, akulah pintu. Nah, ini pertanyaannya. Nah, oke, nggak bisa lihat pintu, tapi dia bisa lihat jendela. Bisa, tapi disebut sebagai pencuri. Dikeluarkan, harus melewat pintu. Istilahnya, kalau saya boleh berkata, Yesuslah tiket untuk bisa masuk ke ruang maha suci. Akulah pintu, akulah yang memegang tiketnya. Ayo, mau nih masuk ke rumah aku. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana dengan yang lain? Saya pastikan mereka pasti masuk neraka. Nanti Anda setelah Anda dengar sini, Anda boleh viralkan ini, dan saya siap untuk masukkan di penjara. Saya katakan, orang yang tidak percaya kepada Kristus masuk neraka. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang masuk surga. Percayakah engkau bahwa Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ketika Yohanes Pembaptis menyatakan, menyaksikan siapa itu Yesus itu, Yohanes berkata, dia ada sebelum aku ada. Padahal kalau kita melihat Yohanes itu kan lebih tua dari Yesus, tapi bisa dia berani berkata, Yesus itu ada sebelum aku ada. Luar biasa. Karena Yohanes Pembaptis dipersiapkan untuk itu. Kenapa dia tahu? Karena memang Tuhan yang mengutusnya. Cuma satu jawaban. Karena Tuhan yang mengutusnya, maka dia menyampaikan apa pesan yang mengutusnya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan diri kita. Menghadapi situasi seperti ini, kita banyak berdoa. Bukan berarti kalau kita percaya pada Yesus, lalu kita jangan berdoa. Tidak seperti itu, kita berdoa. Segampang membalik telapak tangan, Tuhan bisa memusnahkan virus corona yang saat ini sedang terjadi dengan kuasa berkat. Biarlah firman Tuhan ini membawa sebuah pembaruan bagi kita pada hari ini dan di masa yang akan datang. Janganlah kiranya iman kita jauh dari hadapan Tuhan dan ibadah kita. Mari kita tetap pertahankan firman Allah yang berkata, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang di antara kami. Cuma Tuhan yang diberkati untuk kita yang ada di tempat ini. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kita yang saat ini sedang ibadah. Kata mereka yang kita doakan itu benar. Mereka sedang ibadah di rumah, sama seperti kita yang ada di kelompok kecil ini. Yang saya khawatirkan, karena sudah kebiasaan, akhirnya untuk minggu-minggu yang akan datang kembali kepada kasih pulang,
murah. Saudara dikasih, mari kita pertahankan iman kita masing-masing. Alat penampi sudah di tangan penampi. Antara gabah dan gandum akan dipisahkan. Jadi saya mau saling mendoakan agar senantiasa nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya berkat damai sejahtera Allah memberkati kita semua. Amin. Saudara dikasih, kita selalu mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini membawa sebuah pembaruan dalam hidup kita, membawa pendekatan pribadi kita dengan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, Ia telah berhenti menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah kiranya iman kami tetap teguh dalam Kristus Tuhan dan tidak menjadi goyah. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya.